Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok dengan anggotanya saya Ilham Dirgantara Laksana Pamungkas dengan NRP 50022201143 bersama dengan teman kelompok saya yaitu Michelle Cintanian PM dengan NRP 50022011068. ya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek yang berupa 3 soal atau 3 permasalahan, yang mana ini nanti akan kita perjelaskan atau kita jelaskan mengenai cara membuatannya ataupun juga dengan hasil dari pekerjaan kita seperti itu. Untuk pembagian tugasnya sendiri, karena dikarenakan ini terdapat 3 jenis proyek, untuk proyek pertama dikerjakan oleh Ilham Dirgantara, proyek kedua dikerjakan secara bersama-sama oleh kita berdua, proyek ketiga dikerjakan oleh saya. Akan tetapi untuk nomor 1 dan nomor 3 kami tetap saling memberi informasi satu sama lain mengenai codingan kami. Dan juga untuk laporan atau makalah yang telah dikumpulkan kemarin, itu kami kerjakan secara bersama-sama. Ya, baik. Kita langsung saja untuk memulai penjelasan mengenai tugas proyek kami. Kita akan memulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk hasilnya sendiri, ini adalah GUI, hasil kerja kelompok kami, di mana ini kita mengusung tema House Cost Prediction with Multiple Regression, ataupun yaitu memprediksi harga rumah pada masa depan menggunakan konsep multiple regression atau regresi berganda. Seperti itu. Nah, kemudian Browser ini nanti akan memanggil data dari Excel yang telah kami buat. Kemudian dari regression, ketika regression dipencet ini nanti akan memunculkan grafik hasil regresinya seperti itu. Dan kemudian untuk yang sebelah kanan di sini yaitu year, type, dan juga cost. Di sini kita agar ini merupakan inputan dari user, tahun berapa sih rumah yang akan diprediksi dan juga tipe berapa. Nah, ketika ini nanti diklik button prediction, maka harga prediksinya itu akan keluar seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh penggunanya sendiri adalah seperti ini. Ini saya klik browse data. Nah, ini akan muncul, kita pilih data sampel. Di sini saya menggunakan nama Excel dengan data sampel. Nah, kita lihat bahwa di sini datanya ada berjumlah 100 buah, di mana kolom ketiga ini merupakan type rumah, yang kedua ini adalah tahun rumah, dan juga kolom pertama ini merupakan harga rumahnya, seperti itu. Dan kemudian edit text yang di sini ini untuk menampilkan nama file Excel mana yang sedang kita buka, seperti itu. Nah, ketika ini kita klik plus button regression, maka akan memunculkan grafik dari regresi bergandanya, yaitu kan dari data ini nanti didapatkan persamaan-persamaan regresinya, dan dari persamaan regresinya ini kita plot ke dalam dimensi 3 dimensi seperti itu. Nah, dari persamaan-persamaan yang didapatkan dari data sampel di sini, kita dapat membuat prediksi rumah nih. Misalnya kita mau memprediksi rumah pada tahun 2030 dengan tipe 40. Berapa sih kira-kira harganya? Kita lihat, yaitu terdapat harganya adalah seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian untuk codingannya sendiri, kami akan coba menjelaskan. Yang pertama ada callback mengenai browse data, seperti ini. Kita callback. Nah, di browse data ini seperti yang kita bilang sebelumnya, bahwa ini browse data ini untuk memunculkan data Excel yang terdapat pada, maksudnya menampilkan data Excel pada tabel ini, kemudian juga menampilkan nama Excel-nya pada edit tab yang di sini dengan codingannya seperti ini. Nah, kemudian untuk callback berikutnya yaitu mengenai regression. Nah, di callback regression ini kita juga memanggil lagi data Excel yang telah kita panggil pada callback sebelumnya, yaitu browse data itu tadi, dan kita X1 ini mengambil data kolom kedua, kemudian X2 ini tadi mengambil data kolom ketiga, dan juga Y-nya ini kita ambil
data kolom 1, seperti itu. Nah, untuk rumus regresi bergandanya kita menggunakan referensi dari YouTube di sini. Mohon maaf, maksud saya dari Google, di mana ini nanti B0N plus B1 sigma X1 plus B2 sigma X2 plus sampai BK sigma XK sama dengan sigma Y, dan seterusnya seperti ini yang bisa dilihat pada layar. Nah, kemudian dari A-nya ini merupakan suatu matriks dari komponen-komponen B0 sampai BK yang ada tertera pada layar ini, kemudian B-nya ini adalah hasil yang akan digunakan untuk regresinya, yaitu ada B0, ada B1, dan juga B2. Nah, di sini juga ada matriks H. Kemudian, nah, untuk mencari B-nya, yaitu B0, B1, dan B2 ini berarti A inverse dikalikan H. Ataupun jika di dalam codingan itu nanti akan seperti ini, yaitu N ini merupakan panjang dari Y ataupun panjang dari data kolom ke-1. Kemudian kita akan membuat matriks seperti yang kami tunjukkan sebelumnya dari Google itu sendiri, dan H ini merupakan total dari data kolom ke-1, kemudian total dari kolom kedua dikalikan dengan kolom ke-1, dan juga yang sum X2 kali Y ini merupakan data dari kolom ketiga dikalikan dengan Y. Nah, untuk mencari betanya sendiri, kan tadi betanya adalah A inverse dikalikan H. Nah, ketika di MATLAB ada suatu kemudahan, yaitu kita hanya untuk bisa mencari A dibagi dengan H, tapi di sini bukan simbol bagi, melainkan bagi tapi dibalik kayak gitu. Nah, kita udah ketemu nilai betanya, kemudian ini kita akan menampilkan regresinya ataupun ya menampilkan garis regresinya dalam aksnya seperti itu, yaitu dengan codingannya seperti ini. Dengan YBit-nya ini sendiri yaitu mengambil nilai beta 1, beta 2 dengan beta 3, kemudian dimasukkan ke dalam rumus regresi, yaitu beta 1 ditambah beta 2 dikali X1 tambah B3 dikali X2, seperti itu. Nah, kemudian untuk codingan yang seperti ini adalah untuk menampilkan datanya atau menampilkan data ke dalam grafik 3 dimensi seperti itu. Ya, itu adalah sedikit penjelasan mengenai nomor 1. Ya, kemudian untuk project nomor 2 yaitu mengenai menu restoran. Jadi kita diperintahkan untuk membuat menu restoran dengan desain sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, seperti ini adalah desain dari kelompok kami, yaitu akses di sini yaitu nanti akan memunculkan gambar-gambar yang sekiranya dibutuhkan dalam project ini, seperti itu. Nah, ini nanti ketika tombol plus ini diklik, maka akan menambah nilai string ataupun nilai yang ada di edit text di sini, ataupun juga sebaliknya untuk minus ini akan mengurangi nilainya. Dan juga nilai edit text dari total ini nanti merupakan memunculkan harga PCS dikalikan dengan harga yang ada di sini, seperti itu. Nah, langsung saja ini akan coba kami callback untuk menunjukkan codingannya seperti ini. Ya, untuk ini sendiri, untuk callback-nya ini yaitu kita mengambil angka ini, mengambil string kita jadikan menjadi num, yaitu kemudian ketika itu diklik nanti kita simpan dalam variabel A, di mana ketika diklik nanti jumlahnya bertambah 1, seperti itu. Dengan codingannya seperti ini. Nah, kemudian sedangkan untuk callback yang minus hampir sama dengan callback untuk yang plus, di mana yang membedakan di sini adalah angkanya dikurang 1. Nah, tapi kita ada ketentuan di mana angka lebih dari 0 maka itu sudah berhenti. Jadi apa yang ada di sini nanti tidak mungkin minus. Jadi maksimal itu 0, seperti itu. Oh iya, sebelumnya ini nanti
untuk masalah codingan cara mengambil gambarnya, ini adalah codingan untuk mengambil gambarnya, yaitu mulai dari baris 62 sampai dari baris ke 116, seperti itu. Nah, kemudian kita juga mengatur agar ketika di running GUI-nya itu berada di tengah, yaitu move GUI object node. Nah, kenapa node? Ini kita sesuaikan dengan device yang ada. Kita pakai ketika kita coba node, maka posisi GUI-nya itu sesuai atau lurus dengan proporsional dengan device yang kita gunakan, seperti itu. Nah, kemudian untuk button group mengenai pemilihan dine in, take away atau delivery sendiri, codingannya yaitu sebentar ini kita scrolling terlebih dahulu. Nah, ini dia, yaitu kita menggunakan create function mengenai button group, yaitu kita akan mengambil, yaitu codingan untuk mengambil suatu nilai atau suatu ready button dari button group, yaitu dengan cara seperti ini, handle sama dengan GUI data object. Nah, kita menggunakan switch, di mana ini kita akan mengambil tab dari tiap-tiap radio button yang ada di sini, yaitu ketika radio button 1, tag radio button 1, yaitu dine ini dipanggil, maka kita mengeset ongkirnya itu sama dengan 0. Begitu juga dengan take away, juga sama dengan 0. Nah, untuk delivery sendiri, yaitu tagnya radio button 3, kita mengeset ongkirnya secara keseluruhan yaitu 12.000. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti ketika salah satu dari 3 button group ini diklik, maka ini nanti akan langsung dimunculkan pada edit ongkos kirim dengan codingan seperti ini. Nah, kemudian untuk callback hitung ini nanti silakan Misel untuk menjelaskan. Oke, untuk bagian total pesanan, ongkos kirim, dan total bayar. Jadi untuk total pesanan itu adalah total harga di mana sang pembeli membeli produk-produknya, baik dalam makanan maupun minumannya. Jadi ketika nanti di run, semuanya akan ditotalkan. Nah, untuk ongkos kirim, sesuai yang sudah dijelaskan oleh Dirgan tadi, ketika sang pembeli memilih untuk delivery, maka akan muncul harga pada bagian ongkos kirim. Dan pada bagian total bayar, akan menjumlahkan total pesanan dan total bayar dan ongkos kirim, maksud saya. Kemudian kita akan callback hitung. Oke. Jadi seperti yang sudah tertera itu nanti akan terdapat harga-harganya. Kemudian di bawah itu ada bagian ongkir atau ongkos kirim tadi. Dan total itu untuk menjumlahkan jumlah pesanan, baik yang dipesan maupun tidak. Jadi kalau misalkan dipesan akan muncul harganya, sedangkan yang tidak dipesan akan dijumlahkan dengan 0. Kemudian total bayar adalah total harga tadi ditambah dengan ongkir. Kemudian akan diganti menjadi string. Seperti itu. Kurang lebih codingannya seperti ini. Kemudian selanjutnya terdapat jumlah uang. Jumlah uang ini adalah jumlah yang dibayarkan atau uang yang dikeluarkan oleh sang pembeli. Kemudian untuk kembalian, ini adalah jumlah kembalian yang diterima oleh sang pembeli. Kemudian kita callback kembali. Kurang lebih codingannya seperti ini. Untuk jumlah uangnya pakai menggunakan string, total bayarnya menggunakan hasil yang sudah didapatkan dari callback sebelumnya, dan untuk kembalian itu dari jumlah uang dikurang total bayar. Seperti itu. Kurang lebih seperti ini juga codingannya.
Kemudian selanjutnya ada tombol OK. Untuk tombol OK sendiri, itu digunakan untuk memunculkan pernyataan bahwa pesanan telah tersimpan atau telah diterima. Seperti itu. Ini untuk callback-nya. Kemudian my icon IMRED ini untuk membaca dan menampilkan pesan atau pernyataan yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada tombol exit. Tombol exit ini fungsinya untuk meng-close, menutup GUI ini, program ini. Ketika kita callback, ketika kita callback, ini akan muncul close rec. Jadi program GUI ini akan tertutup semua seperti itu. Mungkin bisa di-run. Kita akan coba run hasil dari project nomor 2 ini. Ini adalah tampilan layout pertama sebelum diapa-apain. Ketika kita running, maka akan memunculkan layout seperti ini. Nah, ketika ada seseorang, misalnya terdapat seseorang memesan misal Chinese chicken dengan 1 PCS. Nah, ketika kami klik, maka akan harganya dari yang segini akan muncul di sini. Begitu juga kita tambah lagi, maka ininya akan menyesuaikan dari PCS di sini akan dikalikan dengan harga yang ada di sini. Nah, ketika ini kita kurangi, maka akan kembali atau dikurangi sesuai dengan harga yang sesuai seperti itu. Dan ini juga akan berlaku dengan semua yang ada di sini seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ketika ini kita pencet delivery, maka otomatis 12.000 atau angka ongkos kirimnya akan muncul di sini. Misalnya ini customer name-nya atas nama Michelle seperti ini. Nah, kemudian kita akan hitung total pesanannya berapa. Nah, yaitu total pesanan dari makanan dan minumnya yaitu 66.000, kemudian akan dijumlahkan dengan ongkos kirim 12.000 akan menghasilkan 78.000 seperti itu. Nah, untuk menghitung pembayaran misalnya pembelinya dengan membayar dengan uang 80.000. Nah, ini akan kita memunculkan kembaliannya 2.000 seperti itu. Dan seperti yang dijelaskan oleh teman saya atas misal tadi, ketika dipencet OK, maka akan memunculkan MSG box pesanan tersimpan dan juga nilai-nilai yang ada di sini nanti kembali ke nilai awalnya. Dan ketika dipencet exit, maka GUI ini akan nge-close seperti itu. Jadi untuk project 3, kita akan menggunakan kasus penyebaran COVID-19 di Kota Semarang. Untuk tugas nomor 3 ini, kita ditugaskan untuk memplot data untuk menampilkan grafik. Jadi di sini ada browse data. Browse data itu untuk menampilkan data-data tentang kasus penyebaran COVID-19. Kalau kita callback, akan muncul codingan seperti ini. Jadi file name UI get file XL itu untuk menangkap data berformat Excel. Kemudian Excel read untuk membaca file tersebut, dan set handle itu untuk menampilkan data yang kita ambil tersebut. Kemudian ketika sudah selesai ditampilkan datanya, maka akan muncul MSG box dengan pernyataan bahwa data berhasil diimpor. Kemudian untuk akses satu ini untuk menampilkan grafiknya nanti seperti apa. Untuk plot data, kita callback juga. Jadi di sini kita akan memplot datanya. Untuk grafiknya, X itu kita memakai kolom pertama, dan Y itu kita menggunakan kolom kedua.
Kemudian akses itu untuk menampilkan data tersebut pada gambar ini. Kemudian plot X, Y, dan R itu untuk warnanya. R itu red, berarti warnanya merah. Warna pertamanya adalah merah. Kemudian X label dan Y label itu untuk dekorasinya seperti apa. Kemudian di sebelahnya ada grid on. Grid on ini fungsinya untuk menampilkan kotak-kotak pada grafik tersebut. Ketika kita callback, akan muncul seperti ini, kurang lebih codingannya. Dan ketika kita matikan atau kita pencet kembali grid on-nya, itu akan hilang kotak-kotaknya. Oke, untuk pewarnaan grafiknya, kita meng-create function dengan menggunakan codingan kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kita ingin pertama kali akan warna merah, karena kita menampilkan red di sini. Akan tetapi jika user ingin merubahnya, tinggal mengklik saja sesuai dengan keinginan user. Kemudian di bawah ada pop-up button untuk warna background-nya, background dari grafik tersebut. Kita callback juga. Di sini kurang lebih hampir sama, akan tetapi mungkin sedikit terlihat lebih tidak seribet tadi. Jadi warna pertama yang akan muncul adalah warna putih, kemudian warnanya dikembalikan lagi kepada user, ingin warna apa. Di sini kita menggunakan warna hijau, green, yellow, kuning, dan yang terakhir kita menggunakan warna hitam atau di sini K. Mungkin bisa di-run. Jadi kita akan browse data terlebih dahulu untuk menampilkan data-datanya. Kita masukkan Excel-nya. Dan MSG box-nya muncul, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu data berhasil diimpor. Kemudian kita upload data, akan muncul grafiknya, kemudian kita pencet grid on untuk menampilkan kotak-kotaknya. Kemudian di sini kita bisa mengganti warna grafiknya, ingin warna apa. Kemudian kita juga dapat mengganti warna background-nya. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja untuk penjelasan nomor 3. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Budi yang bersedia untuk menonton YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.